Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan ini mengaji kitab surat Yasin pada kitab Jalalain juz 2 Shahifah 360 dan juga mengaji kitab syarahnya Tafsir Jalalain yaitu Tafsir Shawi juz 3 Shahifah atau halaman 392 dengan beberapa penjelasan yaitu surat Yasin sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu utai Gusti Allah iku a'lamu luweh ngudaneni sapa Allah bimuradihi kelawan murate Yasin, bimuradihi kelawan kang dikersakake Allah, bimuradihi kelawan kang dikersakake Allah bi kelawan Yasin. Jadi surat Yasin, namanya Yasin itu adalah surat yang artinya yang dimaksud pada surat Yasin itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an. Pertama ini saya baca dulu tafsir Jalalain, kemudian saya baca tafsir Shawinya, syarahnya Jalalain. Al-Hakimi kang netepake pira-pira hukum. Al-Hakimi kang netepake pira-pira hukum. Ai al-muhakkami tegese kang dihukumi bi aji bin nadmi kelawan gawae nadhame Al-Qur'an, kelawan gawae atau indahe susunane Al-Qur'an, kelawan indahe susunane Al-Qur'an. Wabadi ilmaani lan indahe pira-pira maknane Al-Qur'an. Allah bersumpah demi Al-Qur'an yang menetapkan, Al-Qur'an adalah yang menetapkan hukum-hukum, di mana Al-Qur'an itu adalah suatu kitab suci. Dia adalah kitab suci yang sangat indah susunannya, dan kitab suci yang sangat indah makna atau kandungan yang ada pada Al-Qur'an. Innaka sak temene sira Muhammad, ya Muhammadu we Muhammad. Jadi temeriku namanya munada. Munada itu panggilan, yang dipanggil adalah Muhammad, yang memanggil adalah Allah. Namanya isim munada, yaitu isim yang menunjukkan dipanggil. Yang dipanggil itu adalah Muhammad, yang memanggil adalah Allah. Walil munadana'i au kana iya ka abdi 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 abda abdan abdiya. Jadi ya, kalau maksudnya begini, di kitab Alfiyah di situ kalau munada atau panggilan itu ada beberapa susunan. Yang pertama, walil munadana'i au kana iya ka abdi ya Muhammadi, bisa ya Muhammadi, ada ya-nya, bisa ya Muhammada, bisa ya Muhammadan, bisa ya Muhammadiyah, bisa ya Abdi, ya Abdi, ya Abda, ya Abdan, ya Abdiyah. Jadi ada apa beberapa alternatif atau pilihan menurut ulama itu ada sampai wajahnya sampai 6. Muhammadu, Muhammadi tanpa ya, Muhammadi ada ya-nya, setelah dal ada ya, Muhammadah, Muhammadan, Muhammadiyah.
Tapi di kitab Jalalain di situ hanya ayat itu Muhammadu, ya Muhammadu, hei Muhammad, karena di situ adalah munada mufrad dibaca rofa. Aslinya boleh, yang lain boleh, cuma yang lain jarang atau kadang digunakan. Jadi ada beberapa wajah, ya Muhammadu, ya Muhammadi, ya Muhammadi, ya Muhammadan, ya Muhammada, ya Muhammadan, ya Muhammadiyah. Berarti ada 6 wajah atau 6 cara panggilan dalam orang yang dipanggil atau munada mufrad di sini. Dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhamma. Innaka satamni sura Muhammad iku laminal mursalin, laminal mursalina iku yakti setengah sangka pira-pira wong kang diutus. Iku yakti setengah sangka pira-pira wong kang diutus. Ala sirati mustaqim, ala ing atase siratin dalan mustaqimin kang jejeg. Utawi lafal ala siratim mustaqimin muta'alliqun iku gumantungan, muta'alliqun utu gumantungan bima kelawan lafal qablahu kang ing dalem sedurunge ala. Jadi lafal ala sirati mustaqim itu tergantung atau gumantung dumateng lafal sakderenge ala, yaitu innaka laminal mursalin. Ala siratin ing atase dalan mustaqimin kang jejeg. Ai tegese tariqil anbiya'i, tegese dalane pira-pira nabi qablaka ing dalem sedurunge sira. Qablaka ing dalem sedurunge sira. Sira sinten iki? Sira Kanjeng Nabi Muhammad. At-tauhidi rupane tauhide Kanjeng Nabi, wal huda lan pituduhe Kanjeng Nabi. Jadi sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah satu dari rasul-rasul yang diutus, yang berada di jalan yang lurus. Ngaten nggih, terjemahane ngoten Indonesiane. Jalan yang lurus yang dimaksud itu dalam Al-Quran itu apa? Yaitu jalannya para nabi-nabi sebelum Rasul. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Itu adalah semuanya adalah jalannya para nabi. Lurus semuanya para nabi, para rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhannya yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidnya sama, yaitu Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama tauhidnya. Petunjuknya sama, semua adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad juga dari Allah lewat malaikat Jibril. Begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan seterusnya. Semuanya itu sama, adalah mentauhidkan Allah. Petunjuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikat Jibril. Wa ta'kidu utawi takkid bil qasami kelawan huruf qasam. Di situ ada huruf qasam. Wal Qur'ani kan huruf qasam. Huruf yang menunjukkan sumpah, yaitu demi Al-Qur'an. Itu namanya huruf qasam. Wawunya namanya wawu qasam. Ya. Wawu kan banyak, ada wawu atof, ya. Ada wawu ma'iyah, ada wawu khaliyah, ya. Wawu ma'iyah artinya beserta, wawu atof artinya dan, wawu qasam artinya adalah demi. Ada namanya wawu khal. Wawu khal itu wawu khaliyah namanya, yaitu
artinya adalah pada waktu itu. Lah di sini wal Qur'ani memakai wawu qasam. Wa ghairihi lan liyane qasam. Selain qasam itu apa? Innaka. Inna huruf taukid, la minal mursalin, la pakai la juga huruf taukid. Jadi di situ ada huruf qasam, ada inna, ada la. Huruf qasam yaitu wa artinya demi, inna sesungguhnya, adalah sungguh. Nah, tujuannya apa di situ? Ada huruf taukid diserta menaukidkan Al-Qur'an, ditaukidkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah yang ditetapkan hukum-hukumnya, yang indah bahasanya, susunannya dan indah arti-artinya dalam Al-Qur'an. Tujuannya apa? Raddun iku nolak liqaulil kufari maring pengendikane pira-pira wong kafir lahu maring Muhammad. Lasta ora ana sira sapa Muhammad mursalan iku wong kang diutus. Muhammad iku ora utusan, ora rasul kok ya diarani rasul. Kan ngoten, orang kafir mengatakan seperti itu. Maka turunlah ini ayat ini, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Karena orang-orang kafir tidak percaya, tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizi kelawan diturunake ndat kang moho menang, kelawan diturunake zat kang moho menang, fi mulkihi ing dalam kekuasaane Allah, fi mulkihi ing dalam kekuasaane Allah, ar-rahimi kang banget sayangi, ar-rahimi kang banget sayangi. Kitab Al-Qur'an itu sungguh adalah benar-benar ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha menang, yang maha menang di dalam kekuasaannya Allah. Allah yang maha penyayang. Gusti Allah iku nyayangi dumateng kita sedaya yang Islam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Allah itu mengasihi kepada semua makhluknya. Islam mboten Islam dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih rezeki, dikasih jalan, dikasih kemudahan. Islam maupun tidak Islam, Allah selalu memberi karena Allah adalah maha pengasih. Dia mengasihi di dunia. Siapa saja yang menjadi ciptaannya Allah Subhanahu wa taala dikasihi di dunia. Kemudian Ar-Rahim bagaimana? Kalau Ar-Rahim itu adalah maha penyayangnya Allah di akhirat saja. Allah hanya sayang kepada hamba-hambanya yang mengikuti sunnah Allah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah itu adalah mempunyai sifat Ar-Rahim, maka yang dikasihi besok di akhirat yaitu orang-orang yang mengikuti, yaitu jalannya Allah, jalannya para nabi, jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Bi khalqi kelan makhluk Allah. Khobaru mubtada'in iku dadi khobar mubtada muqaddarin kang dikira-kiraake. Al-Qur'anu tegese Al-Qur'an. Al-Qur'anu tegese Al-Qur'an. Maksudnya di situ adalah kitab yang Al-Qur'anu yunazilu tanzilal azizi. Jadi kalau ditakdirkan menjadi jumlah ismiyah begini. Al-Qur'anu yunazalu tanzilal azizi. Ngoten nggih? Jadi Al-Qur'an itu diturunkan benar-benar diturunkan dari Allah yang Maha Menang. Jadi tanzilal azizi itu menjadi maf'ul mutlak yang menguatkan yunazilu atau yunazalu. Allahu yunazilu
Al-Qur'ana tanzilal azizi. Allah yang menurunkan Al-Qur'an betul-betul menurunkan dari zat yang maha agung, yang maha menang. Itu namanya maf'ul mutlak yang menguatkan pada kalimah fi'ilnya. Nazzala tanzilan. Jadi kalau wazan fa'ala itu masdarnya hanya adalah taf'ilan. Allahu yunazzilul qur'ana tanzilal azizi. Ngoten nggih nek ditakdirke ngoten. Jumlah mubtada Allahu yunazilu al-Qur'ana tanzilal azizi. Lah kenapa Pak kalau hanya tanzilal azizi? Lah disitulah indahnya bahasa Al-Qur'an. Bahasa yang lebih singkat, lebih padat, di situ penuh dengan makna, dengan arti, dengan makna. Litundira supaya meden-medeni sapa sira. Ditundira supaya meten-meteni sapa sira Muhammad bihi kelawan Al-Qur'an kauman ing kaum atau bangsa muta'alikun utawi lafal kauman muta'alikun iku gumantung bitanzili kelawan lafal tanzil. Tujuannya apa Al-Qur'an itu diturunkan? Tujuannya adalah untuk mengingatkan. Dengan Al-Quran itu, perantaraan Al-Quran itu untuk mengingatkan kaum bangsa, tidak hanya bangsa Arab, seluruh bangsa sampai hari kiamat. Siapa yang berpedoman pada Al-Quran, maka semuanya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sampai di akhirat. Maka di sini kalau kita mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran adalah untuk mengingatkan kita semua bangsa, tidak hanya bangsa kaum kafir Quraisy, tidak hanya bangsa orang Arab saja, semua bangsa dari kurun ke kurun, dari kurun ke kurun, karena Al-Quran inilah pedoman sampai hari kiamat. Maka di sini Al-Quran ini sebagai pedoman hidup untuk kita semua sebagai orang Islam. Ma ungdira aba'uhum fahum ghafilun. Ma ing perkara utawa amarupane perkara ungdira kang ditudi undira kang ilingake undira kang diilingake utawa diweden-wedeni sapa aba'uhum sapa pira-pira nenek moyange kaum. Sapa abaum sapa pira-pira nenek moyange kaum. Ailam yundaru. Ailam yundaru tegese ora di. Ailam yundaru tegese ora di weden-wedeni. Sapa kaum fi zaminil fatrati ing dalam zamane kosonge wahyu. Ing dalam zamane kosonge wahyu fahum mangko utai kaum ay al kaumu tegese kaum ghafiluna iku padha lali anil imani saking iman warusdi lan pituduh anil imani sanging iman warusdi lan pituduh. Ini sampai ayat ke-6 surat Yasin ayat 1 sampai 6. Al-Quran itu adalah kitab yang mengingatkan bangsa atau kaum seperti yang diingatkan ma undira abauhum, ma huruf nafisah, ma undira kang ora diweden-wedeni, mane manafi, ma baleni, ma undira kang ora diweden-wedeni sapa abaum sapa pira-pira bapake kaum. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada kaum untuk mengingatkan kepada kaumnya Nabi Muhammad SAW dan juga segenap bangsa-bangsa setelah kurun Muhammad yang tidak diturunkan sebelum bapak-bapaknya atau nenek-nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika tidak ada wahyu atau kekosongan wahyu, namanya zamanul fatrah. Fatrah itu adalah kekosongan wahyu, di mana sebelum Nabi Muhammad ada waktu yang tidak diturunkan wahyu, namanya zamanul fatrah, kekosongan wahyu.
maka kaum itu adalah kaum yang lupa dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kaum yang lupa yang dijauhkan dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala.